sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Triani Laila Pilu, Exit MTRK, dosen pada program studi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Saya merupakan salah satu tim mata kuliah asuhan kebidanan esensial persalinan dan bayi baru lahir, yang merupakan mata kuliah wajib pada jurusan kebidanan. Mata kuliah ini memiliki beban studi 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Adapun metode yang digunakan pada praktikum adalah metode demonstrasi dan metode simulasi. Pada video pembelajaran ini, saya akan memandu praktikum manajemen aktif kelas 3, yaitu salah satu kompetensi klinik yang harus dikuasai oleh mahasiswa kebidanan dalam memberikan asuhan persalinan yang aman dan sesuai standar. Tujuan praktikum adalah mahasiswa mampu melaksanakan manajemen aktif kelas 3 sesuai standar pelayanan kebidanan untuk mencegah perdarahan postpartum, memastikan pengeluaran plasenta secara aman. Manajemen aktif kelas 3 merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan segera setelah bayi lahir untuk membantu pelepasan dan pengeluaran plasenta serta mencegah terjadinya perdarahan postpartum, yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan ini sangat penting bagi calon bidan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, berorientasi pada keselamatan ibu, dan sesuai dengan standar praktik kebidanan. Melalui video ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar, tujuan, indikasi, serta tahapan pelaksanaan manajemen aktif kelas 3 secara sistematis, mulai dari pemberian uterotonika, penegangan tali pusat terkendali, masase uterus, hingga pemeriksaan kelengkapan plasenta dan pendokumentasian tindakan. Selama mengikuti pembelajaran, saya mengajak seluruh mahasiswa untuk memperhatikan setiap langkah prosedur, memahami alasan ilmiah di balik setiap tindakan, serta mengutamakan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, komunikasi terapeutik, dan perilaku profesional. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu mahasiswa meningkatkan pengetahuan, keterampilan klinik, dan kepercayaan diri dalam melaksanakan manajemen aktif kelas 3 sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Selamat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita bertemu untuk melakukan praktikum manajemen aktif kelas 3, di mana pada minggu kemarin kita telah mempelajari praktikum di kelas. Sebelum kita melakukan praktikum, saya ingin mengetahui pemahaman adik-adik mengenai manajemen aktif kelas 3. Apakah adik-adik siap? Siap, Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen aktif kelas 3? Jadi manajemen aktif kelas 3 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setelah bayi lahir untuk mempercepat pelepasan abnormal plasenta dan untuk mencegah perdarahan postpartum. Bagus. Selanjutnya, apa tujuan utama dari melakukan manajemen aktif kelas 3? Mencegah
perjalanan pasca persalinan akibat adanya penyakit dan merangsang kontraksi untuk mempercepat melahirkan plasenta. Tepat sekali. Selanjutnya, sebutkan 3 komponen utama manajemen aktif kelahiran. Saya ikut. Silakan. Jadi yang pertama itu ada pemberian oksitosin. Sebelum pemberian oksitosin kita harus memastikan janinnya tunggal. Yang kedua yaitu kita melakukan peregangan talikus terkendali setelah melihat tanda pelepasan plasenta. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan masasi uterus, untuk memastikan uterus berkontraksi dengan baik. Baik, sangat bagus. Selanjutnya, sebelum melakukan peregangan pada pusat terkendali, apa yang harus dipastikan terlebih dahulu? Saya itu yang pertama itu tunggu secara keras dan bulat, ada segregasi tersesat tiba-tiba dan kesenangan janin. Bagus. Selanjutnya, setelah plasenta lahir, apa yang harus dilakukan? Izin saya Silakan. melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta dan saluran kehidupan, kemudian melakukan masasi fundus uteri untuk memastikan uterus berkontraksi serta memantau perdarahan. Baik, terima kasih adik-adik. Saya senang adik-adik masih mengingat konsep-konsep penting tersebut. Setelah kita melakukan demonstrasi, adik-adik akan melakukan praktik secara mandiri dengan menggunakan pantun. Baik, sebelum kita lanjut pada demonstrasi, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari silahkan mengikuti demonstrasi. Sekarang kita lanjutkan dengan demonstrasi. Pertama-tama kita persiapkan alat di mana kom berisi 2 pasang handphone, kemudian ada spoi 3 ml berisi 1 cc oksitosin, kemudian ada kasa steril 3 buah, kemudian ada polymertil 2 buah dan ada bunyi pusat. Kemudian ada penjepit tali pusat dan ada 1 buah kom dan 1 buah kom untuk tempat plasenta. Kemudian kita menjelaskan kepada ibu apa yang akan kita lakukan. Ibu, permisi, bayinya sudah lahir Bu, tapi plasentanya belum lahir. Jadi saya akan membantu ibu untuk melahirkan plasenta. Kemudian kita menyentuh tirai atau menjaga privasi pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan menggunakan berapa langkah? Menggunakan 6 langkah. Setelah mencuci tangan 6 langkah, kemudian kita menggunakan atau memakai hand spoon. Dan kita memakai meraba atau memeriksa kondisi putri untuk mendeteksi apakah ada janin kedua atau kita memastikan bahwa janin itu tunggal. Selanjutnya kita memberitahukan kepada ibu bahwa ibu akan disuntik. Ibu akan disuntik tujuannya agar uterus ibu berkontraksi dengan baik. 1 menit setelah bayi lahir, kita lakukan penyuntikan oksitosin. Menyuntik oksitosin pada bagian sepertiga distal lateral paha. Setelah kita menyuntik, kita melakukan aspirasi.
Setelah dilakukan aspirasi, baru kita memasukkan oksitasi. Selanjutnya kita akan melakukan pengguntingan tali pusat, di mana kali pertama akan dipasang pada jarak 3 cm dari pangkal tali pusat. Kemudian lakukan pengurutan ke arah ibu dengan jarak 2 cm dari frame pertama. Kita pasang frame ke selanjutnya kita lindungi perut bayi dan kita melakukan pengguntingan tali pusat. Setelah pengguntingan tali pusat, kita jepit tali pusat dan klaim yang bagian pertama tadi kita lepaskan dan masukkan ke dalam bentong. Setelah selesai, maka kita melakukan IND. Pada saat kita melakukan IND, kita letakkan bayi secara tengkurap di atas dada. Jadi letakkan bayi di pelvis ibu, terjadi kontak kulit dengan kulit. Jadi dari ibu dan dari bayi kontak kulit dengan kulit. Ya. Kemudian setelah kita pastikan posisi kepala bayi harus sejajar dengan payudara. Setelah itu kita menutup bayi bersama ibu. Pak, nanti minta tolong bayinya dipegang dengan Pak. Selanjutnya kita memindahkan klem dengan jarak 5 sampai 10 cm di depan vulva. Setelah adanya tanda pelepasan plasenta, yaitu uterus semakin keras dan globular, kemudian tali pusat bertambah panjang, dan adanya semburan darah secara tiba-tiba. Kemudian tangan yang satu diletakkan pada perut bagian bawah untuk mendeteksi adanya kontraksi. Setelah terus berkontraksi, tangan satu melakukan penegangan tali pusat ke arah bawah, kemudian tangan yang satu mendorong atau menekan ke arah dorsal, melakukan penekanan dorsal crani mesocardial. Setelah tali pusat bertambah panjang, maka pindahkan klem lagi dengan jarak 5-10 cm di depan vulva. Saat plasenta telah muncul di depan introitus vagina, kita melahirkan plasenta dengan cara memutar searah jarum jam hingga selaput plasenta terpelihara dan kemudian lahirkan dan letakkan di tempat Setelah plasenta lahir, letakkan tangan di atas fundus putri untuk kita melakukan masase fundus. Masase fundus dengan cara melingkar, dan gerakan ini dilakukan sebanyak 15 kali dalam waktu 15 detik. Setelah selesai, kita akan memeriksa kedua sisi daripada plasenta, yaitu bagian maternal dan bagian
harus memastikan bahwa plasenta lahir secara utuh. Selanjutnya kita akan mengecek laserasi menggunakan kasa steril mulai dari dalam vagina sampai dengan perineum. Apabila ada laserasi maka kita lakukan penjahitan. Kita lepaskan handphone dan letakkan di bengkok, kemudian kita mencuci tangan dan kita mendokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Demikian demonstrasi dari saya. Selanjutnya saya persilakan adik-adik untuk mempraktikkan secara mandiri dan terima kasih. Baik, yang pertama kita siapkan alat. Di sini ada instrumen berisi 8 sampingan spoon, 2 buah lem berdiameter besar, kemudian ada tiga kasa steril, kemudian ada golden tali besar, kemudian ada spuit 3 cc berisi 1 mili oksitosin. Setelah itu kemudian ada penjemputan pusat, kita ada bengkok, kemudian ada bom tempat plasenta. Itu sebagai ibu, permisi ibu, jadi karena dari ibu sudah lahir, maka sebenarnya saya akan membantu ibu untuk melahirkan plasenta. Kalau ibu bersedia, jika ibu sudah bersedia, maka kita tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Itu cuci tangan dengan merata. Untuk memastikan janin tunggal, jadi apakah ada janin yang lain, nanti memastikan janinnya itu tunggal. Setelah dicek, kita beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin. Ibu, di sini saya akan menunjukkan oksitosin di sepertiga distal lateral paha secara intern. Tujuannya itu akan merasakan kontraksi ibu agar plasenta ibu itu bisa lahir. Kita jadi potong dari pusat. Kita lem dengan jarak 3 cm dari pangkal pusat. Urut dengan jarak 2 cm dari lem pertama. Itu
Oke, sekarang kita di belakang belajar. Misalnya, ini digunakan. Yaitu melakukan pendek dengan cara meletakkan bayi dengan posisi yang tegak di antara payudara ibu dan pastikan bayi di posisinya lebih rendah dan diikuti dan ada ulang diikuti. Kemudian kita pindahkan lem dengan jarak 5 sampai 10 cm dari permukaan. Setelah meminta tanda-tanda kecepatan placenta, yaitu uterus seraba keras, bulat, dan globula, kemudian kali kandungannya dan darah adanya sebulan seperti tiba. Yaitu kita lakukan dari tangan yang bisa terkenal. Tangan yang kiri berada lurus untuk gerakan dorsal kranial, sambil tangan yang memegang rambut itu diregangkan, lakukan secara bersamaan sampai jika tali bersama memanjang, kita akan ulangi lagi jarak 5 sampai 10 cm dari sampai placenta nampak di uterus vagina. Kemudian lakukan putaran searah agar placenta dan saluran ketuban berdiri. Setelah placenta secara lagi, maka kita akan langsung kita lakukan masase uterus 15 kali dalam 15 detik. Setelah masase, kita cek kelengkapan placenta, jika dia maternal dan fetal, pastikan placenta lahir lengkap. Setelah itu, kita cek laserasi. Mulai dari dalam vagina, kemudian di luar sampai ke perineum. Jika ada robekan dari luar, maka lebih lagi lakukan penjahatan. Baik, setelah selesai kita lepaskan spoon, kita tuang kemudian dengan langkah lakukan pendokumentasian. Baik, adik-adik, kita telah menyelesaikan praktikum manajemen aktif tahap 3 pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik. Kita akan bertemu kembali pada praktik berikutnya. Selanjutnya, tetap semangat untuk belajar dan senantiasa mengutamakan keselamatan ibu dan bayi dalam setiap pelayanan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktikum manajemen aktif kelas 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.